suasana visual. Rekaman sinematik ayam-ayam yang sehat sedang mengais tanah subur. Beralih cepat ke tumpukan karung pakan pabrikan yang mahal dengan grafik harga yang melonjak naik. Kamera menyorot wajah Anda. Ramah namun tajam. Halo para peternak, rumahan dan pemburu kemandirian pangan. Sebelum matahari terbenam sore ini dan Anda melangkah masuk ke dalam kandang ayam Anda, ada satu kebenaran besar yang harus kita bongkar bersama. Apa yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan bisa mengubah total cara Anda memandang kesehatan kawanan unggas Anda. Di luar sana, para ahli dari sofa yang hanya membaca teori dari balik layar gawai sering kali mencekoki kita dengan satu dogma. Kalau mau ayam bertelur lebat dan bebas penyakit, kita harus membeli suplemen impor yang mahal, obat-obatan kimia dosis tinggi, atau pakan pabrikan kelas premium yang harganya bikin dompet menangis. Mereka membuat peternakan skala kecil terasa seperti industri laboratorium yang rumit dan padat modal. Padahal, paradoks terbesarnya adalah semakin banyak bahan kimia sintetis yang Anda jejalkan ke dalam kandang, semakin rentan pula ekosistem alami tubuh ayam Anda dalam jangka panjang. Biaya produksi membubung tinggi, sementara imunitas ayam justru melempem. Menyedihkan, bukan? Kita sering melupakan bahwa sebelum ada toko pakan modern dan sales obat hewan keliling, nenek moyang kita di Indonesia dan Asia Tenggara sudah berhasil menjaga produktivitas ayam kampung, baik itu ras pelung, kedu, hingga ayam joper, hanya dengan memanfaatkan kearifan lokal dan bahan yang sering dianggap limbah. Konteks sejarah kita mencatat bagaimana ayam-ayam tangguh masa lalu bertahan hidup dari apa yang disediakan alam. Sisa pembakaran dapur, dedaunan hijau, dan mineral tanah. Hari ini kita kembalikan nalar sehat, peternakan rumahan ke jalur yang benar. Kita tidak bicara tentang angka gaib, pendapatan jutaan rupiah per bulan yang sering dipakai untuk jualan seminar hidayah. Kita bicara agronomi dan peternakan nyata untuk orang awam. Dasar dari segala, keberhasilan peternakan skala kecil sebenarnya sangat sederhana dan tidak butuh presisi matematika yang kaku, kecukupan air bersih yang mengalir, rasio pakan makro yang seimbang antara serat dan protein. Adaptasi terhadap perubahan musim kemaslahatan. Seperti musim pancaroba yang sering membawa wabah ngorok atau esnot. Serta prinsip dasar kesejahteraan hewan di mana ayam tidak stres karena kepadatan kandang yang overkapasitas. Sebagai langkah taktis dan kesimpulan praktis pertama kita hari ini, stop menganggap kandang ayam harus steril seperti ruang operasi. Ayam butuh berinteraksi dengan elemen alam. Salah satu tindakan instan yang bisa Anda lakukan sore ini juga adalah memeriksa sirkulasi udara dasar kandang dan menyiapkan satu sudut khusus yang kering.
Mengapa? Karena di sudut itulah kita akan menerapkan rahasia kuno yang dihancurkan oleh industri modern. Penggunaan arang dan abu kayu. Bersiaplah, karena kejutan biologisnya baru saja dimulai. Suasana visual. Kamera melakukan shot close-up pada arang bambu yang dihancurkan kasar dan abu putih dari kayu bakar. Ekspresi wajah Anda menunjukkan senyuman ironis. Siap membongkar mitos. Mari kita preteli satu persatu kesalahpahaman yang sering dipelihara oleh para peternak pemula akibat terlalu banyak menelan mentah-mentah tutorial dari para ahli dekorasi kandang. Mitos terbesar yang beredar adalah bahwa kotoran harus dilawan dengan disinfektan. Kimia berbau menyengat setiap hari. Dan bahwa ayam menderita jika menyentuh sisa pembakaran. Ini adalah kekeliruan fatal. Mensterilkan kandang dengan bahan kimia keras justru membunuh mikroba baik dan memicu mutasi bakteri patogen yang jauh lebih kebal. Ayam yang dikondisikan dalam lingkungan terlalu steril akan kehilangan antibodi alaminya, sehingga saat mereka tidak sengaja mematuk tanah luar, tubuh mereka langsung tumbang. Kebutuhan nyata dari kawanan unggas kita sebenarnya jauh lebih membumi. Di iklim tropis kita, ras ayam lokal seperti ayam kedu, ayam kampung asli, AKA, atau hasil persilangan seperti joper memiliki memori genetik untuk mencari penawar racun alami secara mandiri. Ketika mereka dilepas di lahan pekarangan atau sistem semi-range, insting pertama mereka bukan mencari pelet bundar yang seragam, melainkan mencari partikel mikro, batuan kecil, grit untuk tembolok, dan material karbon aktif alami. Jika Anda mengurung mereka dalam kandang baterai atau lantai, semen total tanpa akses ke elemen-elemen ini, Anda sedang menciptakan bom waktu bagi pencernaan mereka. Strategi pakan dan pemakaian lahan yang bijak harus mengikuti ritme musiman, bukan memaksakan standar musim dingin Eropa. Di Indonesia, tantangan terbesar kita adalah transisi dari musim kemarau ke musim hujan, atau pancaroba. Saat kelembapan udara melonjak, jamur Aspergillus tumbuh subur di sela-sela tempat pakan dan karung penyimpanan. Jamur ini memproduksi mikotoksin, racun tak kasat mata yang merusak hati ayam secara perlahan, membuat cangkang telur menipis, dan menurunkan nafsu makan secara drastis. Disinilah arang kayu dan abu dapur masuk sebagai penyelamat tak berbayar, alih-alih membeli pengikat racun toksin binder. Pabrikan yang mahal. Taburkan pecahan arang kayu seukuran biji jagung ke dalam wadah pakan mereka. Secara biologis, struktur berpori pada arang aktif alami ini bekerja seperti spons magnetik di dalam saluran pencernaan ayam. Arang akan mengikat mikotoksin dan gas amonia berlebih, lalu membuangnya keluar bersama kotoran tanpa menyerap nutrisi penting dari pakan. Hasilnya, kotoran ayam menjadi lebih kering,
tidak berbau menyengat, dan lalat tidak akan berkerumun di kandang Anda. Untuk pemakaian lahan yang efisien, integrasikan area umbaran dengan tanaman multi-year yang fungsional. Tanamlah kelor, Moringa oleifera, pepaya, atau singkong di sepanjang pagar pembatas lahan. Daun kelor dan pepaya adalah sumber protein, hijau, dan vitamin alami yang luar biasa. Namun ingat, jangan berikan lahan umbaran terbebas begitu saja tanpa zonasi. Bagi lahan Anda menjadi 2 atau 3 zona rotasi menggunakan jaring sederhana. Biarkan satu zona diistirahatkan selama beberapa minggu agar vegetasi tanah pulih. Sementara ayam mengais di zona lainnya, dia sudut zona yang sedang aktif, buatlah satu area khusus berukuran 1 meter persegi yang dilindungi dari hujan. Isi area tersebut dengan campuran tanah topsoil, pasir kering, dan abu gosok murni, hasil pembakaran kayu dapur dengan rasio seimbang. Ini bukan sekadar tempat bermain, ini adalah instalasi medis mandiri bagi ayam Anda. Sifat basa dari abu kayu yang memiliki pH tinggi akan langsung menghancurkan lapisan lilin pada pelindung tubuh kutu, tungau, dan milben merah yang sering mengisap darah ayam di malam hari. Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa biaya tambahan, Anda telah memutus siklus hidup parasit secara mekanis. Kesimpulan praktis untuk bagian kedua ini. Mulailah melihat pekarangan dan sisa dapur Anda sebagai sumber daya aktif. Berhenti memanjakan ayam dengan kenyamanan semu yang melemahkan fisik mereka. Biarkan mereka berdebu, biarkan mereka mematuk arang, dan biarkan insting purba mereka bekerja menjaga kesehatannya sendiri. Desain kandang dan pagar dalam peternakan rumahan seringkali menjadi jebakan anggaran bagi pemula karena mereka terlalu fokus pada estetika, bukan pada fungsionalitas dan aspek keselamatan unggas. Banyak yang membangun kandang megah dari material mahal, namun melupakan ventilasi udara dasar di bagian bawah, sehingga gas amonia dari kotoran terjebak dan merusak sistem pernapasan ayam setiap malam. Pagar luar tidak perlu menggunakan teralis besi yang boros biaya. Jaring polimer atau bambu anyaman lokal sudah lebih dari cukup asalkan bagian bawahnya tertanam sedalam 10 cm ke dalam tanah untuk menghalau predator lokal seperti garangasang, musang, tikus. Terkait manajemen pemanfaatan lahan dengan sistem grazing atau umbaran bergilir. Kuncinya terletak pada rotasi yang disiplin, bukan luasnya area. Jika ayam dibiarkan terus-menerus berada di satu petak lahan tanpa jeda, tanah akan menjadi jenuh dengan kotoran, memicu penumpukan parasit cacing, dan membunuh seluruh vegetasi hijau, hingga lahan berubah menjadi kubangan lumpur beracun saat musim hujan. Dengan membagi lahan menjadi zona rotasi minimal 2 bagian, Anda memberikan waktu bagi mikroorganisme tanah untuk mengurai kotoran
menjadi pupuk alami, sekaligus membiarkan siklus hidup larva parasit mati karena kehilangan inang. Berbicara tentang pos biaya tipikal dalam operasional peternakan skala kecil, komponen terbesar yang mencapai 70% adalah pakan, diikuti oleh biaya penyusutan infrastruktur kandang serta kas kecil untuk penanganan darurat. Disinilah kita harus bersikap skeptis dan menggunakan nalar sehat terhadap mitos komersial yang beredar di media sosial mengenai pakan ajaib atau suplemen. 1. Tetes selesai. Semua yang diklaim bisa menyembuhkan segala penyakit sekaligus mendongkrak produksi telur dalam semalam. Kenyataan biologisnya adalah tidak pernah ada peluru perak dalam dunia peternakan. 1 botol cairan herba atau probiotik instan tidak akan bisa menggantikan manajemen kebersihan yang buruk, pakan yang berjamur, atau air minum yang jarang diganti. Penekanan biaya yang realistis dilakukan dengan substitusi bahan lokal yang masuk akal, seperti memanfaatkan limbah dedak padi berkualitas, ampas tahu, atau tepung ikan lokal yang dicampur secara mandiri. Bukan dengan mempercayai produk ajaib dari toko online yang menguras kantong. Aspek keselamatan dan kebersihan dasar sebenarnya tidak membutuhkan modal besar, melainkan konsistensi dalam tindakan sederhana. Pastikan wadah pakan dibersihkan secara berkala dari sisa pakan basah yang mudah basi, dan tempatkan wadah air minum di area yang agak tinggi agar tidak terkontaminasi oleh cekeran tanah ayam. Penerapan biosecurity sederhana seperti menyediakan baki berisi abu kayu dicampur sedikit kapur di pintu masuk kandang untuk menggosok alas kaki Anda. Sebelum melangkah masuk adalah langkah nyata yang jauh lebih efektif daripada menyemprotkan cairan kimia beraroma menyengat ke seluruh tubuh ayam Anda. Setiap minggu, suasana visual, kamera mengambil sudut pandang melebar, memperlihatkan seluruh area pekarangan yang rapi, ayam-ayam yang aktif bergerak secara alami. Lalu kembali fokus pada Anda yang memberikan pernyataan penutup dengan penuh keyakinan dan kehangatan. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan kita, mari kita tarik garis tegas antara fakta biologis dan mitos komersial yang selama ini membingungkan para peternak rumahan. Mitos mengatakan bahwa kesehatan ayam ditentukan oleh mahalnya merek obat kimia dan pakan pabrikan premium yang Anda beli. Faktanya, fondasi kesehatan unggas sejati terletak pada kekuatan imunitas alaminya yang didukung oleh elemen sederhana seperti arang kayu sebagai pengikat racun alami dan abu gosok sebagai benteng pertahanan mekanis melawan parasit eksternal. Mitos mengklaim ada formula ajaib, 1 tetes yang bisa menyelesaikan seluruh masalah kandang dalam semalam. Faktanya, keberhasilan peternakan
skala kecil adalah akumulasi dari disiplin harian dalam menjaga sirkulasi udara, kebersihan air minum, dan rotasi lahan umbaran yang konsisten bagi Anda yang baru akan memulai atau sedang menata ulang peternakan di pekarangan rumah. Berikut adalah daftar periksa realistis yang wajib Anda terapkan mulai besok pagi. Pertama, periksa ventilasi kandang malam Anda. Pastikan aliran udara lancar di bagian atas dan bawah tanpa membuat ayam terkena angin kencang secara langsung. Kedua, siapkan satu wadah khusus berisi pecahan arang kayu mentah di dekat tempat pakan utama agar ayam bisa mendetoksifikasi pencernaannya secara mandiri. Ketiga, buatlah kotak kubangan debu di area umbaran yang diisi dengan campuran 3 bagian pasir kering dan 1 bagian abu kayu murni tanpa paku atau sisa bahan kimia. Keempat, batasi jumlah populasi ayam Anda agar sesuai dengan daya tampung lahan. Lebih baik memelihara 20 ekor ayam yang sehat dan produktif daripada memaksakan 50 ekor, namun hidup dalam stres dan perebutan pakan. Memelihara hewan di sekitar lingkungan tempat tinggal juga menuntut sikap etis yang tinggi. Baik terhadap makhluk hidup yang kita rawat maupun terhadap tetangga yang hidup berdampingan dengan kita. Kesejahteraan hewan bukan berarti memanjakan mereka seperti manusia, melainkan menghormati kodrat alamiah mereka untuk mengais, mandi debu, dan mendapatkan ruang gerak yang layak. Di sisi lain, etika bertetangga menuntut kita untuk menjadi peternak yang bertanggung jawab. Dengan menerapkan penggunaan arang kayu pada pakan dan menjaga alas kandang tetap kering menggunakan taburan abu, Anda secara otomatis menekan produksi gas amonia. Artinya, Anda sedang mencegah munculnya bau menyengat dan lalat hijau yang bisa mengganggu kenyamanan warga sekitar. Hubungan yang harmonis dengan tetangga adalah aset terbesar bagi keberlanjutan peternakan rumahan Anda. Jika Anda merasa pembahasan mendalam dan pembongkaran mitos seputar dunia pertanian, serta peternakan mandiri ini memberikan sudut pandang baru yang bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga. Bagikan video ini kepada rekan peternak lain yang mungkin saat ini sedang kebingungan menghadapi ayamnya yang lesu di kandang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah mengamati alam, gunakan nalar sehat Anda, dan selamat mempraktikkan kearifan lokal ini di kandang Anda nanti sore.